Saudara-saudara, kita berjumpa lagi di hari Rabu 3 Maret 2021. Dan di pagi hari ini, sebelum kita melangkah dalam kehidupan kita, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk kita membaca firman Tuhan dan terlebih lagi untuk kita merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah bangun dari istirahat kami. Tuhan sudah pelihara, beri ketenangan dan kehidupan buat kami. Kembali kami hari ini Tuhan akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu untuk memulai aktivitas kegiatan kami pada hari Rabu 3 Maret 2021. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya langkah hidup kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, dan kita akan membaca dimulai dari ayat 9. Bacaan kita 1 Petrus 2 ayat 4-10, kita akan membaca di ayat yang ke-9 yang menjadi pokok pembacaan kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara-saudara, kalau kita menyimak bacaan kita dari 1 Petrus 2 ayat 4-10, dan di poin yang ke-9 dijelaskan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita ketika kita membaca 1 Petrus 2 ayat 4-10, khususnya di ayat yang ke-9. Dimulai dengan kata tetapi kamulah. Setelah membicarakan mereka yang meremehkan, menolak Kristus di ayat 7-8 ayat sebelumnya, sebelum kita membaca ayat 9, Petrus kembali membicarakan keadaan dari orang pilihan atau orang percaya. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang terpilih maksudnya adalah seseorang percaya kepada Kristus membuktikan bahwa dia adalah orang pilihan. Yang kedua, setelah kalimat tetapi kamulah, kita akan membahas apa maksud dari kata rajani bagi orang Kristen. Dalam arti rohani, orang Kristen memang adalah raja. Orang Kristen disebut imamat yang rajani karena orang Kristen melayani raja di atas segala raja, bangsa yang kudus. Apakah hidup kita didedikasikan pada kehendak Allah dan pelayanan Allah, atau pada pekerjaan, uang, kesenangan, dan sebagainya? Maka kita kembali berjumpa dengan ayat kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Orang Kristen menjadi penting karena ia menjadi milik Allah, tetapi Allah kita tidak ada artinya di dunia ini. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara-saudara, sebutan-sebutan yang terhormat ini dulunya diberikan kepada bangsa Israel. Sekarang sebutan-sebutan tersebut diberikan kepada gereja. Janji-janji yang besar yang dibuat oleh Allah sendiri kepada umatnya Israel digenapi pada gereja Israel yang baru. Pikiran sang rasul penuh dengan gambaran perjanjian lama tentang jabatan dan martabat yang kudus dari Israel sebagai imamat yang rajani dan milik dari Allah. Dan ia seperti semua penulis perjanjian baru mentransferkan seluruhnya tanpa ragu-ragu
kepada gereja Kristen yang dianggap sebagai pewaris dari Israel yang hilang. Tuhan menguduskan kita yang secara alamiah terpolusi oleh dosa. Tuhan memilih kita pada waktu kita tidak bisa mendapatkan apapun dalam hidup kita kecuali oleh karena kekotoran dan kebusukan kita. Kehinaan Ia membuat miliknya yang istimewa dari sampah atau ampas yang tak berharga. Ia menganugerahkan kehormatan iman pada orang yang duniawi. Ia membawa budak pengikut dosa dan kematian kepada kenikmatan dari kebebasan rajanya. Dari sinilah timbul pertanyaan, mengapa dan untuk apa Petrus membicarakan tentang gelar-gelar Israel pada gereja saat ini. Pertama, agar kita berhati-hati dalam bertindak, karena gereja adalah milik Allah. Karena itu berhati-hatilah supaya kita jangan asal bertindak kepada dunia, tetapi berikanlah yang terbaik bagi umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, orang Kristen dipanggil keluar dari keremehan menjadi sesuatu yang penting dan berarti. Yesus terus-menerus membarui hidup kita, di mana keagungan seseorang tidak terletak dalam dirinya sendiri, tetapi dalam apa yang telah diberikan kepadanya yang dilakukannya. Kebesaran, keagungan orang Kristen terletak dalam fakta di mana Allah telah memilihnya untuk menjadi orangnya dan untuk melakukan pekerjaan dalam dunia ini. Ketiga dan terakhir, supaya kita mampu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Bangsa yang dibentuk Tuhan adalah untuk diriku sendiri, supaya mereka bisa memperhatikan pujianku. Efesus 2 ayat 10. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menjadi umat pilihan Tuhan, supaya kita betul-betul menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rayani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Selamat menikmati lawatan Tuhan di hari Rabu 3 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi pembelajaran buat kami Tuhan, bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami mau menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kami Tuhan, di tengah kehidupan ini, mampu memberitakan perbuatan-perbuatan besar tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Karena Tuhan telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pimpin langkah hidup kami di hari Rabu 3 Maret 2021 ini Tuhan. Supaya kami dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal perbuatan yang besar di tengah kehidupan kami hari ini. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di hari Rabu ini Tuhan, 3 Maret 2021. Oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, napas kehidupan yang Tuhan berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Inilah syukur kami Tuhan hari ini. Amin.